Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal tenggelam usai diterjang angin kencang di perairan Sarangan Kota Denpasar, Bali. Seperti inilah kapal pinisi Serenity of the Seas yang tenggelam di perairan Sarangan Denpasar, Bali. Kapal ini tenggelam usai diterjang angin kencang. Akibat diterjang angin kencang, kapal yang sedang diperbaiki di Pelabuhan Sarangan tiba-tiba miring dan perlahan-lahan mulai tenggelam. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, lantaran 3 kru dan 8 teknisi yang berada di atas kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Petugas mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di Tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil berisi 6 wisatawan ini terbalik di tengah jalan hingga menutupi jalan alternatif Cikidang, Palabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat mobil yang sedang berupaya melintasi tanjakan tiba-tiba terhambat kendaraan lain di depannya. Mobil ini pun terhenti di tengah tanjakan. Saat hendak kembali melaju, mobil diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling. Di depan tuh ada mobil sama ada motor. Katanya motornya nggak kuat. Akhirnya yang ini jadi ikut diem kan. Terus pas mau naik lagi udah nggak kuat jadinya mundur. Terus ngeguling. Pada saat kejadian Akang di dalam mobil itu? Iya. Posisinya di kursi mana? Di belakang supir. Akibat insiden ini 2 orang terluka dan 4 lainnya selamat. Ke-6 orang di dalam mobil baru saja pulang dari objek wisata Pantai Palabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan mobil patroli Satsabara Polresta Samarinda dibantu warga sekitar. Mobil berwarna hitam terekam CCTV saat melarikan diri ke arah perkotaan Samarinda. Lantaran panik dikejar warga dan petugas, mobil tersebut justru berhenti di sekitar Polsek Sungai Pinang untuk mencari perlindungan. Di mana 2 pelaku yang berbeda di dalam mobil merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 104,9 gram yang didapatkan dari pengedar di Samarinda. Mau diantar kemana? Ya. Mau dibawa kemana? Bontang aja. Sabunya? Mau dibawa kemana? Bontang. Ke Bontang. Ke Bontang. Mau dijual lagi atau gimana? Kurang tahu saya, cuma sambil titipan aja. Oh, titipan aja? Iya. Reskrim Polsek Pinang sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu ikut mengejar. Ternyata
pelaku tabrak lari ini larinya malah ke polsek. Kini kedua pelaku dijerat pasal narkoba dan sopir dijerat pasal lalu lintas. Kebakaran ini terjadi di kapal kontainer Verizon Surabaya yang sedang bersandar di Jalan Prapat Kurung Utara, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Api membesar dari dalam kapal disertai asap hitam tebal yang membumbung tinggi. Api diketahui pertama kali pada pukul 5 pagi. Pasca diinformasikan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 16 unit armada dan 5 unit tim rescue ke lokasi. Petugas langsung melakukan pemadaman dari darat dan dibantu tugboat yang melakukan pembasahan dari laut. Api sempat sulit dikendalikan karena titik kebakaran berada di ruang mesin dan ruang penyimpanan BBM dengan kedalaman hingga 7 meter dengan luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 20 meter persegi. Setelah pemadaman utama dinyatakan padam pada pukul 9:05, petugas kembali menemukan satu titik api saat penyisiran ulang. Proses pendinginan dilanjutkan hingga kondisi dinyatakan aman dan terkendali menjelang siang hari. 9:18 ya, kurang lebih dari lama sekali memang perlu air banyak untuk pendinginan sampai bisa dilakukan pembakaran. Untuk unit kurang lebih ada 16 unit ya dari damkar, kemudian 3 unit dari Pelindo. Sekarang sudah kondusif. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran menghanguskan Panti Werda Damai Ranomut di Kota Manado, Sulawesi Utara. Evakuasi penghuni panti yang terjebak kebakaran dilakukan bersama oleh petugas dan warga. Seusai pemadaman, petugas menemukan 16 jenazah lansia. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Dari 16 korban tewas, 15 jenazah kondisinya hangus terbakar, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi utuh. Tim DVI akan mengumpulkan berbagai data antemortem dari pihak keluarga korban untuk kepentingan pencocokan identitas. Sementara itu, tim DVI juga akan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga untuk keperluan proses rekonsiliasi identitas korban. Kami berharap bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa keluarganya ada dalam daftar korban segera mendatangi kami di posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selain 16 lansia yang meninggal dunia, ada pula 3 lansia yang mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 korban lainnya dirawat di RS Awaloi Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi Anyis melaporkan.